Oke Mas Edi, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Terima kasih. Kembali ke lab. Selamat malam untuk kedua bintang tamu saya, Ustadz Adam Amrullah dan Mr. Heri Panca. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Mas Heri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk gimana? Alhamdulillah sehat, Tarjo. Alhamdulillah sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya di Bukan Permata. Kenapa nggak nunggu tukang parkiran di sini? Lagi nggak dinas ya? Saya parkirannya belum bisa dibuka, kuncinya ketelan Pak Putu. Kembali karena udah makin berani dia, makin lucu. Habis pulang umroh lucunya luar biasa. Untuk Ustadz Adam Amrullah nih, apa benar nih ruqyah itu adalah metode penyembuhan semenjak zaman Nabi, dan apa benar pada dasarnya semua orang itu butuh ruqyah? Dalilnya apa nih, monggo? Iya. Ruqyah justru ada sejak sebelum zaman Rasulullah SAW. Namun dulu sebelum zaman Islam, orang-orang yang meruqyah itu meruqyahnya dengan kesyirikan, mengandung kesyirikan. Kemudian ketika di zaman Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gimana sekarang kita sudah Islam, kami pengen meruqyah." Kata Rasulullah, "I'ridu alayya ruqakum." Perlihatkan cara ruqyah kamu. La ba'sa birruqa ma lam takun fi syirkun. Silahkan meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi boleh meruqyah asal tidak ada kesyirikan. Dan ini sudah sebenarnya ruqyahnya, jampinya sudah dikenal sebelum zaman Rasulullah. Namun setelah zaman Islam, ya, hanya boleh meruqyah dengan ruqyah yang syar'i, yang tidak syirik. Kemudian biasanya ruqyah itu menggunakan bacaan doa-doa dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dalilnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah menjelaskan, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi ketika sakit, silahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati dirinya. Subhanallah. Jadi sudah nggak perlu beli obat generik kamu. Dengan itu keyakinan. Betul. Jadi penyakit kutilmu hilang. Tadi ada pertanyaan untuk Mas Heri belum? Belum ya? Nanti Mas acara selesai ya Mas. Selesai satu segmen ini. Ini bintang tamu, iya. bukan bagian bongkar panggung. Iya. Maaf Mas, just kidding. Maaf ya Mas. Lampu taman. Lampu taman jangan ngomong gitu dong. Ini apaan? Jangan bermain fisik, jangan bermain fisik. Dia yang bilang sendiri Mas. Iya. Untuk Ustadz Adam nih, sebentar. Ya. Kamu cengengesan. Ini sahabat saya, senior saya loh. Sebelum beliau, aku jadi artis, beliau sudah jadi artis. Dulu. Jadi tukang beca. Uji nyali nyerah. Nyerah dulu kan. Oh, ya. Uji nyali nyerah dulu. Iya. Menang toh ya. Nyerah. Menang. Di daerah Bonanas kan. Salah. Terminal Kampung Melayu, belok kiri, menang. Itu setannya yang nyerah. Dapat 3 juta. Mas Dukul, karena Mas Dukul uji nyalinya berhasil, maka dikasih hadiah 3 juta triliun. Harusnya 10. 7 ke saya. Pernah uji nyali saya di ini. Setan kemudian juga. Nangis. Cengeng. Setannya yang nangis Mas saya. Udah Mas, tolong. Berkaitan dengan tema kita ruqyah dan jin. I am curious nih. Sebelum diruqyah, apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nih? Monggo nih. Ya, Ustaz. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin itu bisa dilihat dari sebelum tidur, artinya dalam keadaan terjaga, dan ketika tidur. Dalam keadaan terjaga biasanya dia sulit mengontrol emosi. Dia bisa melihat gaib-gaib, dia bisa mendengar, sensitif ya. Bisa merasakan keberadaannya, lebih sensitif dari orang yang normal. Kemudian ada bagian tubuh tertentu yang merasakan ada gerakan, jalan, kedutan.
Nah, ketika mau tidur, biasanya suka orang bilang rep-repan, ketindian, Tindinen ya. Ya. Kemudian mimpi buruk, mimpi dikejar ular, harimau, dililit ular. Terus mimpi digauli oleh makhluk yang serem. Kemudian ngigo, ya, teriak-teriak ketika tidur. Itu diantara ciri-cirinya orang kena gangguan jin. Kalau ngimpi dikejar-kejar utang itu Udah kejar utang. beda. Itu bukan mimpi. Itu bukan mimpi, Mas. Apa, Pep? Hah? Ini nggak berhenti ketawanya nih. Apa, Pep? Berarti nggak mimpi, itu realita. Realita. Pernah lihat contoh orangnya nggak? Wah. Pasti udah paham lah. Udah paham. Nggak perlu nunjuk orangnya, mesti penonton udah tahu. Yang ketawa paling kecil. Paling. Bentar, Pak Ustadz, bentar. Tak kampanye. Balik karena mau tak ambilin tusuk gigi udah serem. Untuk Mas Heri Pancala ini akhirnya dapat pertanyaan, Mas Heri. Tangan dong. Sekarang namanya Hari Panca, dulu waktu kecil namanya Hari Rebo. Harry Potter. Hari Panca. Sebagai orang yang sudah lama berkutat dengan dunia misteri ini, maaf Pep tak sebut ya. Nggak apa-apa ya. Oh, berarti mbahnya misteri dong berasa. Apakah Mas Heri setuju dengan pernyataan bahwa, maaf tak sebut ya, jin suka menempel ke badan orang yang akrab dengan dunia misteri? Monggo. Setuju sekali, Pak Seto. Karena waktu dulu, waktu saya syuting Dunia Lain itu jadi yang dipakai untuk medianya itu badan saya. Dimasukin jin supaya nanti dibacok, nggak apa-apa. Atau pernah dulu dimasukin tangan ke air keras. Terus pernah saya dulu ditantang sama satu paranormal untuk dipotong kepala. Saya bilang saya kalau on kamera saya mau. Tapi kalau misalnya nggak on kamera, saya nggak mau nanti. Soalnya jadi percuma, nggak ada bukti-bukti juga gitu. Saya dulu orangnya agak ya kayak gitu-gitu belum terlalu terpikir lah. Gitu. Padahal sebenarnya bahayanya memang itu kalau ada orang yang bisa melepaskan jin itu dari badan kita, itu kalau baik lah istilahnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, itu kan ada beberapa orang yang memang jadi ada dikerjain orang terus menempel masuk ke jinnya masuk ke dalam badan itu dan memang susah untuk dikeluarinnya. Mungkin bukannya susah, bisa. Karena semua itu balik lagi semua atas kehendak Allah, semuanya pasti bisa. Tapi memang kita belum tahu siapa orang yang tepat. Tapi kan susah kita nyari-nyari. Waktu dulu masuk ke badan saya itu memang kebetulan setelah masuk itu dan setelah saya selesai acara itu ada teman saya yang bisa untuk ngebukain itu semua. Karena saya dulu sempat juga yang namanya dirajah gitu kan. Dirajah tuh kayak ditulis gitu, tanda tangan oleh jin di belakang. Nah itu yang harus ngebuka harus jin itu sendiri. Ceritanya begitu. Tapi sebenarnya bisa gitu. Tapi Kena dia kena. Berarti nanti kalau ini sebentar lagi episodenya Mr. Toko Janya kan nambah 1 hari lagi, jadi bukan Sabtu Minggu tapi ada Seninnya juga. Mas Heri nanti Heri Panca. Kan Mr. Toko kan Sabtu Minggu, nanti kan karena share-nya bagus, ratingnya bagus, ada Seninnya juga. Amin. Nanti Mas Heri yang nanti saya aja, Mas Tukul nggak ada kan? ya harus ada, namanya Mr. Tukul jalan-jalan, Tukulnya nggak ada.
Berarti nggak Mr. Tukul jalan-jalan. Kan Mr. X jalan-jalan. Kembali kalah untuk Ustadz Adam. Jika pemirsa ingin melakukan ruqyah, apa mereka harus datang ke pakarnya atau mereka bisa mencoba ruqyah sendiri di rumah nih, monggo. Ruqyah, insya Allah semua orang bisa meruqyah. Ruqyah bisa dipelajari dan ruqyah tidak milik hanya orang-orang tertentu saja. Jadi semua bisa mempelajarinya insya Allah. Bahkan yang pernah belajar dari saya dan teman-teman itu dari anak TK sampai kakek-kakek bisa meruqyah. Jadi bisa belajar ruqyah. Nanti setelah tahu caranya, baru bisa praktek di rumah. Jadi jangan otodidak juga, harus belajar juga. Ya harus ada yang membimbing. Ada metode apa yang bisa Pak Ustadz ajarkan ke pemirsa nih? Monggo. Boleh. Silakan, monggo. Di mana? Luar studio pada Di sini Mas, di sini. Lah kan penonton di luar biar lebih. Iya. Kan yang nonton tuh sampai bikin macet jalan tendean. Nonton bukan empat mata. Mas. Nonton kecelakaan di depan acara ini. Sini, di sini aja. Monggo. Ya, jadi saya lihat kamera. Terserah lihat dirinya sendiri nggak apa-apa. Apa lihat tetangga yang lagi sakit? Nih, salah satu yang mesti diruqyah nih, marah-marah mulu nih. Ya monggo. Ya. Jadi pemirsa di rumah, biasanya yang banyak menimpa kita diantaranya adalah rep-repan atau ketindihan. Nah ini biasanya sangat mudah penyelesaiannya insya Allah. Cukup lakukan sunnah-sunnah sebelum tidur. Berwudu, misalnya mau sholat witir silahkan, berzikir, dan lakukan pembacaan Al-Ikhlas. Misalnya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai selesai, kemudian tiup ke telapak tangannya, kemudian baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai selesai, tiup lagi. Kemudian baca surat An-Nas. Kemudian setelah selesai tiup dan diusap ke seluruh tubuh dengan keyakinan bahwa Allah menjaga dia. Dan lakukan ini 3 kali sebelum tidur. Namun biasanya jangan sampai tidur dalam keadaan emosi berlebihan, marah, sedih, galau, takut. Ini jangan. Jadi tenang dulu dengan cara zikir. Kemudian lakukan yang tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup dan diusap. Gitu Mas Teguh. Luar. Udah ya Beb ya. Al-Ikhlas, tiup, Al-Falaq, Anas. Wah, usap. Langsung ruqyah sendiri. Jinnya hilang. Penagih utang datang. Balik kelek. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengar langsung pengalaman seorang pelaku ruqyah yang justru bisa komunikasi dengan jin setelah melakukan ruqyah. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat.